Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ali baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih tadi tim hadrah ya. Terus semangat sekali ya, sampai gempar ya. Salah satu salawat favorit saya itu salawat Mi'raj, itu Hayyul Hadi, karena menggambarkan tajalli tertinggi para nabi, itu tajalli pertemuan Nabiuna Muhammad dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon izin para habaib, para masyayikh, terutama sahibul bait Kiai Agus Salim Haikal. Anda dengarnya antum namanya Haikal? Benar. Baru dengar kalau ada Agusnya. Ya, barusan. Mata Allah fi hayatih, amin. Wa ja'ala lahu an-najah wal falah wal farah, amin, fi din wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Begitu juga untuk para santrinya, para gurunya, keluarganya, dan semua orang yang menitipkan anak-anak dari sini, amin ya rabbal alamin. Salah satu kebanggaan belajar di pesantren-pesantren Nahdiyin itu kelimpahan doa, itu ajib. Itu nggak ada di madrasah manapun di dunia kecuali Nahdiyin. Fatihahnya kebanyakan. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Lama-lama jadi kah. Tapi itu ajib, karena doa dalam Al-Fatihah adalah usulud da'awat. Inti semua doa ada dalam Al-Fatihah. Nabi SAW mengatakan, afdalud du'a alhamdulillah. Doa yang paling tinggi, paling afdal itu alhamdulillah. Itu kalau dalam riwayat Ahlul Quran artinya surat Al-Fatihah. Kalau menurut ahli zikir, ungkapan syukur kepada Allah. Jadi dua maknanya. Doa tertinggi adalah baca surat Al-Fatihah. Yang kedua maknanya apa? Bersyukur kepada Allah. Kenapa orang bersyukur ditambah oleh Allah? Karena syukur itu adalah doa. Semoga para pengajar di sini mensyukuri mengajar di sini. Ini santri-santri bersyukur nggak jadi santrinya Kiai Agus Salim Haikal? Kalau antum bersyukur, insya Allah gedung baru jadi. Amin. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau nggak syukur, ya Allah nggak berkahi. Kalau dalam ungkapan yang saya dapat, asyukru aslul barakat. Syukur itu adalah asal pokok dari keberkahan. Nah, tim hadrah fokus dulu ya. Taruh barangnya. Dikasih tahu tuh. Judulnya apa tadi? Motivasi. Waduh, judulnya gawat tadi. Saya baru tahu hari ini tuh. Motivasi dan NU bersanad. Oh, berarti ada NU tak bersanad? Oh gitu. Ada NU tak bersanad? Oh gawat. Sebelum ada NU sudah ada sanad. Ketika kemudian muncul berbagai madrasah, sekolah-sekolah, maka sanad ini banyak diselamatkan oleh orang-orang Nahdiyin. Ada berita yang luar biasa. Musnid dunia, pemegang sanad di dunia, namanya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Itu pun pernah mengambil sanad daripada pendiri NU, Hadratus Syekh Hashim Ali. Beliau guru di Mekah, ngambil sanadnya ke orang Jawa Timur.
Ajib kan? Karena ternyata Hadratus Syekh punya sanad kepada Syekhana Khalil Bangkalan yang disebut oleh Syekh Yasin Al-Wali Al-Kabir Sahibul Karamat. Jadi berita itu sampai kepada beliau. Dan Maulana Khalil Al-Maduri itu berlangsung belajar kepada Imamuna Syekhuna Al-Mufassir As-Sufi Al-Faqih Al-Mutakallim Syekh Nawawi Al-Banta'i. Ajib nggak tuh ya? Kalau yang orang Sumatera Barat protes dia, kok nggak disebut kita? Tenang, tenang udah ya. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga berguru kepada orang Minang, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Puas ya? Masa disebut Banten, Madura, Jawa gitu? Enggak ya. Dalam bab ilmu itu suku sudah hilang. Dalam bab ilmu sanad itulah suku barunya. Maka dalam bab keilmuan kakak, adik, paman itu hitungannya. Saya kalau berguru kepada Syekh Fulan, teman dia itu paman saya. Si paman ini punya murid, berarti saudara sepupu saya dalam keilmuan gitu. Walaupun saya nggak ikut organisasi dia misalnya. Ini organisasi Aswaja ini kan banyak, ada NU, ada Mataliul Anwar ya, ada NW Nahdlatul Watan, ada Persatuan Tarbiyah Islamiyah, ada Wasiliyah, ada Al Khairat, apalagi banyak yang nggak bisa kita sebut satu. Semua sanadnya bertemu, jadi mereka itu bersaudara. Maka kalau antum Bapak Ibu titipkan anak ke pesantren yang bersanad itu, ketika orang kirim Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila masyayikhina wa masyayikhina wa talamizihi wa talamizihi wa ahlihi, sudah orang tuanya dapat. Jadi kalau kita titipkan anak kita ke pesantren bersanad dan dia suka bertawassul, Fatihahnya kena, itu keluarga-keluarganya, omnya kena semua. Siapa yang berbuat baik, donasi ke sini kena semua. Itulah yang kita sebut aslul barakat, pokok daripada keberkahan. Doa berkah enggak? Percaya enggak doa itu berefek? Benar? Serius? Iyalah, ya masa nggak bisa doa ya? Saya ini bukan santri tulen, santri separuh-separuh, tapi dapat berkahnya alhamdulillah banyak. Dulu waktu kami belajar di Sumatera Barat, saya minta nyantri ke ayahanda saya. Kata beliau, udahlah kamu sekolah negeri aja nak. Gitu. Dikira sama sekolah negeri yang MTSN dengan pesantren. Sama atau beda? Beda. Kitabnya beda. Satu kitab Londo Latin, ya, satu kitab Arab, kitab Nabi. Cuma nggak berjenggot, ya. Berjenggot itu nanti kalau di Jawa itu kitabnya berjenggot ntar tuh. Tapi Pak Kiai kita nggak berjenggot ya. Jenggotnya sudah disimpan di dalam hatinya ya. Nakalnya saya waktu remaja bukan nakal nyabu, bukan. Nakalnya itu ikut aliran aneh-aneh. Ikut aliran listrik. Ikut aliran macam-macam. Masih muda belajar torikot juga macam-macam. Yang penting saya ngaji, saya cuma pengen ngaji. Karena hasrat mau nyantri tidak dapat, maka saya datangi orang-orang yang buka kajian agama, siapapun itu.
Untunglah Allah panjangkan umur, saya bertemu guru-guru bersanad. Ngaji di sebuah surau, beliau mengatakan saya ini murid daripada Syekh Jamil Jau. Jamil Jau itu di Sumatera Barat. Ada lagi yang mengatakan saya ini murid Zakaria Labai Sati. Ada lagi yang mengatakan saya murid fulan. Saya mikir itu namanya apa? Ternyata belakangan kita dikasih tahu itu namanya sanad. Kita teliti, cuma sampai di kakek guru udah nggak bisa diteliti, nggak punya datanya. Ketika 2004, 2005, 2006 saya berinteraksi dengan santri-santri Jawa di Jakarta, mereka sering sebut nama Syekh Yasin Al-Fahdani. Bahkan ada satu kitab Fawaid Jinniyah atau Janiyah yang kami pelajari di pesantren saat itu, saya nggak ngerti yang ngarang itu siapa. Paling ngarang Syekh Yasin Al-Fahdani. Betapa jahilnya kami saat itu. Terus ada orang ijazah-ijazahan di masjid, saya bilang hari gini masih ijazahan, kuno gitu. Itu tahun 2004 kita ngomong. 2006 saya bertemu guru dari Suriah, namanya Syekh Badi' Sayyid Al-Laham. Ada lagi Syekh Taufik Al-Buti. 2007 mereka datang lagi, kita ketemu lagi, kita mengaji lagi, kuliah lagi, baca kitab lagi. Kami dapat keberkahan saat itu ketemu Syekh Khaja Muhammad Sharif dari Hyderabad, India, salah satu ustazul hadis di universitas tua di India, namanya Universitas Nizamiyah, Hyderabad, India. Kami di situ ijazahan kitab Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Lalu beliau kemudian mengijazahkan, apa kata beliau? Sanad saya dari orang kampung kalian, Syekh Muhammad Yasin Al-Fahdani. Di situ saya mulai kaget. Kok yang mengenalkan sanad imam-imam kita bukan orang kita, tapi orang India, orang Suriah, orang Hadramaut, orang Saudi, orang Mesir. Kawan saya kuliah di Mesir, murid dari Syekh Yasin Al-Fahdani. Waktu dia ke Mekah, dia datang ke Syekh Yasin. Syekh Yasin tinggalnya di Mekah. Di mana tinggalnya? Di Mekah. Syekh dari Mesir ini mengatakan, ajaztukum, aku ijazahkan kalian sanad ilmu ini dari guruku Syekh Yasin Al-Fahdani. Nyeletuklah kawan saya ini yang dari Padang. Apa kata dia? Ya Sidi Syekh Al-Fahdani min qaryatina. Fahdani itu kampung kita. Kata syekhnya ente kazab. Jadi syekhnya nggak ngerti ilmu geografi. Dikira Fahdani itu Mekah. Ya. Ternyata Al-Fahdani dari Padang. Ketika ada yang ngaku nggak meyakinkan, masa muka kami begini, ya Al-Fahdani. Semenjak saat itu saya berkali-kali mimpi Syekh Yasin Al-Fahdani atau murid-muridnya, dan sejak saat itu pun menjadi pemburu sanad. Di kampung kami dulu ada orang baca kitab Dalail Khairat, kitab salawat, cuma horor, dibaca cuma pas kematian. Ternyata ketemu beliau-beliau ini Kiai Agus Salim Haikal, Kiai Lukman, mengamalkan kitab Dalail bukan pas kematian, tapi selesai khatam Quran diijazahkan oleh kiainya sebagai pelengkap. Kalau sudah baca Quran, banyakin sholawat. Thariqat Syaziliyah, Furu' Jazuliyah. Furu' apa? Karena imam yang menyusunnya namanya Imam Al-Jazuli. Ya, saya dulu kalau lihat kitab Dalail itu saya buang, saya simpan jauh-jauh karena takut orang tua saya termati. Jadi momok di kepala kami baca kitab Dalail, kitab sholawat, mati. Akhirnya saya pulang kampung.
Saya tanya ke masyaikh-masyaikh yang dulu mengajarkan dalail tapi sudah ditinggal murid-muridnya, Abu ya, ini dari mana nih belajar kitab ini? Oh, dulu dari Sufulan, Syekh Abdurrahman Kumango, dari Syekh Abdul Wahid Salihi, Syekh Abdul Malik, Syekh Arsyad, Syekh Abdurrahman Batu. Begitu. Oh, berarti nyambung ke ulama di Mekah. Saya tanya juga teman-teman kita di Jawa. Kalau di Jawa poros sanadnya Pak Yai, Mbah Yai Basir, Ahmad Basir Al-Kudusi dari Kudus. Dan ajib, beliau nyalin sendiri, dibenerin kesalahan teks yang ada di cetakan-cetakan yang ada. Di setiap nama nabi dan malaikat ditambahkan Sayyidina. Tulisannya bagus, jelas. Sayangnya cetakannya kecil. Ada versi gedenya. Wah, saya mau yang gede itu ya. Itu juga nyambung nanti ke atas. Ternyata amalan ulama-ulama kita di Sumatera dulu itu di Jawa diijazahkan, tapi ada yang unik. Bedanya di Nahdiyin, ulama-ulama Nahdiyin kalau dapat satu amalan diberikan ujian dan latihan riyadhah, namanya saum. Ada puasa dalail. Ini dulu Kiai Lukman nih sebelum ada pelebaran jalan, pelebaran perut maksudnya ya. Itu dulu ramping kayak Kiai Haikal nih, persis sama ya. Ada kerampingan. Lama-lama ada kemajuan, depan kiri kanan. Dulu puasa berapa tahun Kiai? 7 tahun. Antum dulu berapa tahun? 18 tahun. Pantesan badannya meringis badannya. Jadi sekarang ini udah mulai mekar, tunggu 3 tahun lagi mekarnya 11-12 sama Kiai Lukman. Dulu sampai sekarang orang kalau di sana tuh selesai khatam Quran atau mau riyadhah dalail dipuasain. Yang paling ringkas tuh 7 hari. Itu kiai namanya Kiai Rukhsah, Kiai diskon. Kasihan murid, ya udahlah puasa 7 hari lah. Saya dapat lagi diskon, super diskon tanpa puasa. Jadi dalailnya tanpa puasa, itu jalur Mekah. Beliau-beliau ini masih horor nih. Mau dapat sirnya dalail, sanadnya harus dipuasakan dulu. Dulu standarnya kalau orang mau ngambil sanad itu dulu pergi ke Tegalrejo ya. Ada kiai di situ, jalurnya langsung, puasanya 3 tahun. Gimana kira-kira? Orang Sumatera dengar begitu mundur ah. Ya, si udah langsung mundur. Saya nyediain buka orang puasa aja katanya, biar dapat berkah orang dalail. Di Pariaman itu ada doa tolak bala, itu pantai. Pas kita baca, ternyata Ratibul Haddad. Orang udah nggak tahu kalau itu Ratibul Haddad. Iya, udah nggak tahu Kiai. Ternyata Habib amalannya Ratibul Haddad. Itu bersanad tuh kepada Al Habib Abdullah Al Haddad, qaddasallahu sirrah. Di kampus-kampus anak-anak umum kalau aktivis Islam pengen zikir, cari kumpulan zikir, dapatnya Al-Maksurat, tahu? Pernah dengar ya? Tapi sayangnya tidak ada sanad. Karena belinya di toko atau downloadnya dari Play Store, ya sanadnya sekuat sinyalnya lemah, dia nggak baca juga. Lain kalau dalail dipuasakan, Ratibul Haddadnya diijazahkan. Mau meninggalkannya eman. Kenapa? Karena dulu mendapatkannya susah. Mau meninggalkannya itu kasihan. Untuk mendapatkan asrornya mesti bermujahadah bertahun-tahun. Dan mohon maaf, tahadus bin nikmah, saya nggak ketemu lagi di mana-mana kecuali di daerah Maroko, Mauritania, dan di Pulau Jawa, Madura, Lombok.
mungkin Banjar sebagian, Banten, Pulau Jawa masuk ya, yang masih menjaga sanad, dihormati dengan berpuasa. Udah nggak ada di dunia. Wajar kalau ulama-ulama di Pulau Jawa banyak yang jadi wali-wali Allah, doanya mustajab. Wajar. Saya akui, saya orang Sumatera, saya mengakui kami dapat dalail nggak pakai puasa. Ya udah, ngaku silakan. Sanad Quran di Jawa ada dua kiai terkenal, Mbah Munawir, Mbah Munawar, sama-sama ngaji di Makkah. Ya, cuma lebih populer Mbah Munawir ya. Saya pernah dapat sanad juga dari jalur Mbah Munawar itu. Kerapia ya, Mbah Munawir. Itu ngambil ilmunya kemana? Ke Makkah. Berkembanglah sekarang di Jawa Tengah, di Jogja, pesantren tahfiz Quran bersanad. Anak kecil cilik-cilik udah biasa hafal 30 juz. Benar gak? Udah biasa. Dan mutqin, hafalannya bagus. Karena dia belum kenal musik, dia belum kenal handphone. Yang pertama diajarkan kepada mereka adalah Al-Quran bersanad. Ajib itu. Jadi inilah asrornya Pulau Jawa. Sekarang orang Batam dapat berkah. Orang Demak diimpor ke Pulau Batam. Batam ini kan dibilang Indonesia, gayanya udah kayak orang Singapura ya. Belagu amat. Beliau mau memindahkan sebagian cabang nur yang ada di sana, dipindah, ditanam di sini. Mau sokong nggak? Mau dukung nggak? Harus dukung. Beliau berdua ini, satu di tengah kota, satu di luar kota. Dahsyat. Mercusuarnya naik. Di mana ada orang baca Quran, malaikat melihat di ujung situ ada nur. Maka Nabi mengatakan, nawwiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Ini ada asrar di hadis ini. Terangi, beri cahaya, taruhlah nur di rumah kamu dengan cara sholat dan baca Quran. Ini udah dikepung nih Pulau Batam nih ya. Satu di tengah, satu di sini. Ini Kiai Haikal nih pinter nyari yang tempat yang sepi, yang tanahnya masih luas, tapi pagernya ada masalah. Kalau Kiai Lukman pinternya lain lagi, jantung kota. Biar nanti yang wiridan tuh eksekutif muda. Kalau anak-anaknya mau nyantri, tinggal dibagi-bagi aja ntar ya. Mau kemana? Mau santri Quran sini, mau santri tinggal dibagi. Kan enak, nanti orang Batam nggak perlu kemana-mana. Bapak Ibu, ini hadiah buat orang-orang yang tinggal di Pulau Batam. Quran itu disebut sanadnya muttasilun musalsalun. Apa arti muttasilun musalsalun? Muttasil nyambung, musalsal beda lagi. Apa arti musalsal? Rahasia musalsal itu apa? Apa yang dilakukan guru saat mengajar maka ditirukan oleh murid secara sempurna, namanya musalsal. Baca Quran belajar lewat MP3, YouTube, beda nggak hasilnya? Ngapal Quran lewat guru, beda. Coba aja di tengah kota ada orang, kita masbuk nih, tiba-tiba ada yang mimpin, dia baca Quran banyak hafalnya,
banyak apalnya, tapi kesemuanya ke hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita bingung, ini apal tapi kok ke hidung semua? Ternyata dia ngajinya lewat MP3, lewat YouTube diputer, berangkat kerja diputer, pulang kerja diputer, akhirnya apal juga tuh. Ini sama amma yatasaalun, ya lumayan, tapi belakangan berubah, unnya jadi on, amma yatasaalun, karena di MP3-nya mukri'nya bacanya begitu, on. Emang ada di Jazariyah baca un jadi on. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada sekarang orang begitu ngajinya? Gaya-gayaan kayak imam Masjidil Haram ya. Gak ada cara baca Quran begitu. Itu tanda baca Qurannya tidak bersanad. Quran itu musalsal, gerak bibir gurunya aja ditiru. Lidahnya naruhnya di mana? Kalau baca i, bibirnya gimana? I. Gimana? Coba. I, coba. Bukan i najis, bukan. I. Muttaqin. Gimana? Nah, gitu tuh, dia santri bener tuh. Muttaqin. Ini muttaqin mulutnya mau yang muttaqiyun, muttaqin. Kemana-mana, karena ngaji lewat MP3, Google download. Laduni itu, laduni tanpa guru. Ilmu laduni itu ada 3 sekarang. Ada laduni minallah, ada laduni iblis ya, ada laduni googliyah, al-youtubiyah. Laduni itu artinya ilmu yang diperoleh tanpa asbab guru. Itu laduni baru itu. Gimana Kiai? Itu saingan antum itu. Laduni Qalawafi taban. Wah, itu lebih ngenyek lagi tuh. Iya. Dulu Imam Suyuti mengatakan, para masyaikh kami dari kalangan salafus saleh yaqulun la yu'khazul ilmu an suhufi, tidaklah boleh belajar kepada orang yang otodidak. Kenapa? Karena nanti jadinya begitu. Dulu di zaman salafus saleh mereka baca hadisnya sahih yang menyebutkan bahwa Nabi itu kalau sholat maka beliau memakaikan anazah. Apa arti anazah? Sama anzah mirip. Satu artinya tongkat, satu artinya tikus. Karena si orang ini gengsi belajar, dia bilang gue bisa baca kitab, gak usah ah. Dia artikan itu tikus, maka setiap kali sholat dia taruh tikus depannya. Itu kejadian di zaman dulu, zaman salafus soleh. Dulu di Jawa Timur ada orang sholat pakai sendal, pakai hadis Abu Daud, sallu ala ni'alikum khaliful yahud, sallu ala ni'alikum. Berbedalah dengan orang Yahudi, karena Yahudi tidak pernah sholat di atas sendalnya, sholatlah pakai sandal. Kalau antum coba sholat pakai sendal di sini gimana? Diusir sama santri ya. Akibat tidak pakai sanad. Syekh Albani karena ilmu hadisnya tidak bersanad, ilmu fikihnya tidak bersanad, dia mengharamkan emas untuk laki-laki dan perempuan sekaligus. Ibu-ibu pakai emas nggak bu? Atau punya emas? Emas yang di depan atau yang di tangan? Kata Syekh Albani, emas itu haram untuk laki-laki dan
Puan. Imam-imam dulu ini yatajahalun, pura-pura bodoh, pura-pura nggak ngerti, kata dia. Karena Syekh Albani tidak bersanad. Orang kalau tidak bersanad itu artinya berguru, maka dia akan kurang ajar sama ulama nanti. Ini ciri-ciri nih ya. Belajar tobat masuk Islam atau hijrah, tapi ngomongnya keras, ngomongnya suka-suka, nyalahinnya nyerang orang, masya Allah. Itu tanda dia belajarnya bukan kepada orang yang bersanad. Gurunya kurang ajar, muridnya ikut kurang ajar. Itu terjadi. Maka di pesantren-pesantren Nahdiyin, awal pertama ngaji kitab Ta'limul Muta'alim. Bener bagi tuh. Adab-adab ngaji. Meskipun adab di situ nggak semuanya cocok untuk orang kita, tapi yang penting kita tahu adabnya. Ada di situ yang nggak cocok, karena ini ada tradisi yang masuk. Tradisi si imam penulis. Cuma prinsipnya sama. Imam Muslim, imam ahli hadis bukan? Imam Bukhari, imam ahli hadis bukan? Sahih Bukhari dan Muslim itu dua orang tuh. Jadi Bukhari Muslim itu bukan satu orang. Ntar ngasih nama anak jangan dijago-gabung ya. Wah, nama anak saya 3 aja, Muhammad, Ahmad, 4 ya. Ahmad, Bukhari, Muslim. Nabi, imam ahli hadis Nabi, Bukhari, satu lagi Muslim. Pengen semua aja dia. Itu Imam Muslim. Ketika Imam Bukhari selesai menjelaskan hadis, disambut oleh Imam Muslim, dan Imam Muslim mengatakan, wahai tuan guru, izanli, izinkan aku an uqabbila yadayka wa rijlaik, untuk mencium tanganmu dan kakimu. Syirik gak? Bukan hanya cium tangan, sampai cium. Untuk tradisi kita nyambung gak? Nggak nyambung ya. Tapi ada loh di kitab, ada di hadis Nabi. Orang Yahudi datang kepada Rasulullah dalam hadis Nasai, bertanya mengenai 10 perintah Allah. Dijawab oleh Nabi dengan jawaban yang lugas. Akhirnya mereka mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Cium tangan Nabi sama kaki Nabi, Nabi biarkan. Tiba-tiba muncul orang tidak bersanad, ngakunya kuliah di kotanya Nabi, bilang cium tangan nisfus sujud, takbirul yad nisfus sujud, cium tangan itu separuh sujud. Gimana? Dia buat hadis-hadis sendiri. Karena dia pakai bahasa Arab, dikira oleh pengikutnya itu hadis, padahal itu hadas. Mana ada dalam kitab manapun, antum cari di kitab mana saja, di Quran, di Sunnah, di Ijma', di Qiyas, kitab imam yang 4, kitab hadis yang beberapa puluh itu, tidak ada satupun ungkapan takbirul yad nisfus sujud. Itu mah bahasa Indonesia yang di Arab-Arabkan itu ya, cium tangan separuh sujud. Katanya kata Allah dan kata Rasul, itu mah kata dia ya. Jadi kalau santri kita nyium tangan gurunya boleh nggak? Kalau ada orang bilang nggak boleh, kita ajak dia ke sekolah SMA. Ntar lihat, guru SMA, guru matematika, tangannya dicium sama siswa. Itu kenapa nggak syirik? Kenapa guru matematika dicium tangannya nggak syirik? Giliran guru ngaji dicium tangannya syirik, karena nggak bersanad. Jadi bagi dia nggak cocok sama isi otaknya, syirik. Di tradisi ulama-ulama Nahdiyin bersanad, karena saya nyantri kepada ulama NU. Allah yarham Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, itu murid dari Mbah Yai Idris Kamali.
Bahya Idris, juga Bahya Sansuri Badawi, dan kiai-kiai yang lain yang saya tidak mungkin sebutkan satu persatu. Mereka ini murid daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tapi mohon maaf Pak Kiai, saya tidak intisab, tidak menisbatkan diri kepada organisasi. Cukup taklim beliau, dawuh beliau yang saya ambil. Gitu, mohon dimaklumi ya. Tapi kalau dibuka sama. Buka tawasulan juga. Buka lagi mazhab Syafi'i. Buka lagi bertasawufnya sama. Akidah Asy'ari sama semua. Cuma saya memilih perjuangan yang berbeda. Sekarang Pak Kiai, yang ngurus santri online gak banyak. Saya tadinya membuat pesantren seperti ini di Bogor, tapi dilalah ada aja hambatannya. Isyarat dari Allah, lepaskan. Saya lepaskan dengan izin Allah, lepas. Gak tahu nanti ke depannya. Sekarang begitu. Terus kita dititipkan satu ruko di Ciputat dekat UIN. Karena di UIN kalau dapat Ciput, dapat ruko udah sama kayak gedung luas. 4 tingkat di sono, harganya 2M. 2M udah berapa gedung Kiai? Lumayan gede. Gede ya. Tuh. Cuma muatnya satu lantai cuma 70 orang. Lantai 2 70, lantai 3 70, ya segitu aja. Nggak bisa lah banyak-banyak ngajinya. Santri kita dulu ada 15 sampai 20 orang yang datang, yang nginap sekitar 12. Semuanya mahasiswa. Ada yang S1, ada yang S2. Alhamdulillah, tiba-tiba pandemi datang. Santri saya kabur semua. Pulang kampung, balik-balik bawa surat undangan. Hati antara gembira dan sedih. Sedih, ya gimana lagi. Bahagia, alhamdulillah santriku akan merasakan dunia dan seisinya. Istikharah terus, apa yang saya harus buat ya Allah? Ternyata selama pandemi banyak orang kemudian lari kepada Allah, tapi lewat YouTube, karena ngaji begini gak ada yang berani. Dapatlah isyarat, isi pengajian virtual, pengajian digital, pengajian YouTube, pengajian Facebook sebanyak-banyaknya. Maka mohon maaf Pak Kiai, saya kalau keluar bawa tim sekarang. Ya, bawa tim. Mohon maklum. Itu titipan perintah dari masyayikh. Kenapa? Karena kalau nggak kita yang isi, yang sebelah pagar yang isi. Minhum. Pagar yang mana nih Pak Kiai? Pagar Nusa. Ini pagar Nusa. Jangan GR dulu yang sebelah pagar ya. Dan saya bersyukur alhamdulillah dapat sanad dari jalur murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani. Salah satu yang saya mulazamah namanya Kiai Ahmad Marwazi, masih hidup di Jakarta. Masih seger, umur 61 atau 62 sekarang. Beliau ternyata waktu Mbah Idris Kamali hijrah ke Mekah, kan istrinya meninggal, istrinya kan anak dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pindah ke Mekah, nginap di satu tempat, tinggal satu tempat. Beliau buka taklim, yang jadi santrinya Kiai Ahmad Marwazi, guru saya yang dari Kuningan, Jakarta. Nyambunglah dua jalur kepada Mbah Idris. Jadi kalau sanad kita sama 100% dia ya. Ya. Miyah fil miyah ya. Apa yang bikin saya kaget ketika saya masuk ke pesantren Jawa, pesantren-pesantren yang ada di NU, yang bikin saya kaget, semua kitab itu dikasih jenggot, bukan jenggot. Jadi jenggotnya para kiai itu udah dipindahin ke kitab. Makanya coba lihat tuh,
Udah nggak nyisa udah. Saya ini khotnya nggak pernah bagus, jadi paling jarang buat catatan. Jangan ditiru ya santri-santri ya. Jadi kalau belajar nahu, ujurumiyah apa, saya nggak bisa nulis. Saya bisanya cuma lihat dengar. Sekali nulis buyar. Kawan-kawan saya itu kitabnya selesai kita ngaji berjenggot semua. Nah, kitab yang paling rapi kitab saya, nggak ada jenggotnya. Ya. Saya kira itu mainannya dia. Kita penelitianlah ke Pulau Jawa, penelitian kitab-kitab klasik, ternyata hampir semua kitab-kitab lama itu ada jenggotnya. Pantesan KNU udah gak berjenggot. Saya karena nggak nulis jenggotnya masih nyisa. Cocok logi. Kan sekarang ilmu cocok logi bersanad juga. Cocok logi bersanad. Bapak Ibu yang mulakan Allah, kalau kita sekolahkan anak-anak ke pesantren bersanad, ya, dan yang menjaga sanad itu kebanyakan sekarang pesantren nahdiyin, insya Allah akidah anak-anak kita aman. Ini saya yakin Bapak Ibu, kalau anaknya di rumah pusing nggak mikirin anak main gadget, bener nonton pusing nggak? Udah taruh aja ke pesantren. Bukan pelarian, niat ingin supaya anak menjadi ulama atau minimal jadi orang soleh. Masuk pesantren itu nggak mesti jadi ulama, minimal nanti kalau dia keluar dari pesantren, nilai-nilai kesolehan sudah tertancap dalam dirinya. Kenapa di UIN, IAIN, STAIN, jurusan agama itu nggak dijadikan simbol? Mau kuliah nggak ada tuh baca Quran dulu, nggak perlu lagi. Kenapa? Quran sudah di dada mereka. Begitu. Orang-orang UIN tuh sering dikata-katain, kita udah azan zuhur, mereka masih kuliah. Nah ini jadi bahan tuh untuk jelek-jelekin UIN. Ini yang ngomong kayak ngerti agama aja. Dia nggak ngerti bahwa ada hukum fikih, ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi pernah mentakhir sholatnya karena ada hajat, dan itu berkali-kali Nabi lakukan. Si kawan pakai satu hadis, afdalus sholah ala waqt fi awwali waqtiha, sholat paling afdal di awal waktu. Itu hadis yang sahih kalamnya, yang tidak ada waham muskilah dalam lafaznya, bukan lafaz yang itu. Afdalus shalah ala waqtiha, itu lafaz yang sahih, tidak ada syaz dan ilatnya. Salat yang afdal ala itu diterjemahkan pada waktunya. Kawan saya sholat di pesantren tempat kita dulu ngajar. Di pesantren selesai taklim jam 12, zuhur di luar jam setengah 12. Apa kata dia? Ini pesantren tidak sunnah. Padahal nama pesantren kita Darus Sunnah. Dia nguji-nguji kita dia ya. Akhirnya kita ajak duduk. Kamu ngerti nggak waktu afdal, waktu ikhtiar, waktu darurat? Ngerti nggak? Itu apaan tuh? Nggak ngerti dia. Jadi kita kalau belajar fikih, Nabi itu pernah didatangi Jibril. Di hari pertama Sayyidina Jibril sholat di awal waktu. Besok Nabi tunggu-tunggu nggak turun-turun, ternyata sholat di akhir waktu, tapi berjamaah. Di sini di pesantren orang kalaupun ditakhir sholat zuhur jam 1, jamaah nggak? Jamaah. Gitu ya. Nah ini jadi ilmu nih bagi yang lagi rajin-rajin hijrah nih ya, lagi kerja meeting azan gimana kira-kira
Kalau mau berhenti saat azan, berhentilah. Bagus, menghormati azan biar kita dapat fadilah mendengarkan azan. Habis itu boleh nggak lanjut? Boleh. Islami nggak tuh? Islami. Tapi dibuat kesepakatan setelah rapat kita sholat kalau tidak bubar aja duluan. Gitu. Karena yang besar itu pahala jamaahnya. Mengenai waktunya boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Yang penting di tempat sholat jamaah. Di mana? Di masjid atau musola. Ustadz, saya jamaah di rumah. Udah, kita runtuhin aja masjid. Jamaah kau di rumah sering-sering. Jangan sering kecuali antum lagi safar atau lagi ada hajat, ya. Baik, bagian terakhir yang mau saya sampaikan. Dulu di zaman salafus saleh ada namanya Imam Sya'bi. Nama imamnya siapa? Sya'bi, Amir Asy-Sya'bi. Abad kedua Hijriah. Beliau mengatakan, ilmu ini, ilmu Quran dan Sunnah, dulu ada di dada para masyayikh. Tapi ketika ilmu ini ditulis, apalagi zaman sekarang diterjemah, maka yang membaca ilmu ini ada yang ahli, ada yang bukan ahlinya. Maka mulailah muncul mufti-mufti gadungan. Tahu mufti gadungan? Ahli fatwa tapi nggak cukup modal. Sampailah fatwa mereka, contohnya bilang apa? Doa kalau bukan kepada orang tua nggak sampai. Sering dengar nggak? Ya, sering dengar. Ntar kalau ada orang begitu, doain dia di depan dia, semoga Allah melaknatmu gitu. Kalau dia marah, berarti dia percaya doa sampai. Tapi kalau dia konsisten, dia diam-diam aja, doamu tidak sampai kawan. Kira-kira gimana? Biasa dia yang mana? Pasti yang pertama ya. Nah, nanti cobain ya. Kalau ada orang nggak percaya doa sampai, doain, ya Allah turunkan azab kepada orang ini. Kalau dia marah, balikin, katanya doa kalau bukan ke orang tua nggak sampai. Ya, mau nggak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena sekarang zamannya ilmu ini sudah diterjemah ke bahasa kita, maka siapa saja bisa baca Sahih Bukhari, siapa saja bisa baca terjemah Al-Quran. Akhirnya apa yang terjadi? Orang kadang tidak pernah berguru, tidak pernah bersanad, sudah mulai ngajak debat agama. Kiai yang sudah 20-30 tahun ngabdi, belajar dan mengajar, ditantang oleh orang yang baru hijrah 3 bulan lalu. Pak Kiai, saya mau debat. Guru Pagar Nusa ditantang oleh orang baru masuk belajar silat 3 bulan lalu. Siapa yang babak belur? Sama begitu. Orang baru hijrah 3 bulan lalu, 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, tapi nggak bisa-bisa juga baca ujurumiyah, ya nggak? Nantang kiai yang hafal alfiyah atau hafal ujurumiyah. Kira-kira gimana kejadiannya? Menggenaskan. Menggenaskan bener. Saya dulu kerjaannya begitu. Awalnya digituin orang, lama-lama karena pengalaman kita gituin orangnya. Dulu kemana aja kita debat orang, ternyata saya debat orang baru pegangannya ujurumiyah, yang saya debat hafal alfiyah. Ya salam. Halakun bin halakin ya. Jadi kadang-kadang kita ini mau debat orang nggak ngukur-ngukur diri. Inilah hebatnya orang bersanad. Kalau dia tambah ilmu, nggak tambah sombong. Coba aja lihat KNU, jarang mau jadi imam di masjid. Bisa mundur-mundur. Kalau perlu datangnya pas masbuk. Iya, tunggu-tunggu dulu. Akhirnya yang jadi imam, yang jazariyahnya nggak beres ya. Dosa tuh KNU tuh.
Antum terlalu tawadu, namanya tawalu. Kata Imam Ahmad, jika seseorang alim dipimpin sholatnya oleh orang gak alim, maka yang alim ini status derajatnya di bawah orang yang jahil itu. Tawadu itu ada tempatnya, ya Pak Kiai ya, para asatis. Gimana, ada tanya jawab kita? Emang ada? Lanjut. Baik. Maka saya menghimbau Bapak Ibu yang melekat Allah, mari sekolahkan, santrikan anak kita di pesantren-pesantren bersana. Dan sejauh ini yang saya lihat yang masih menjaga sanad itu ulama-ulama Nahdiyin. Kelompok mana aja sama, mau garis lurus, garis bengkok, garis naik turun, itu sama bersanad semua. Cuma kalau politik saya nggak tahu ya, itu urusan mereka itu. Kiai saya tidak berpolitik, maka saya tidak berpolitik. Kiai saya nggak timur nggak barat, maka saya ahlu sunnahnya tidak timur tidak barat. Yang penting bersanad kepada hadratus syekh, bagi saya cukup. Ya, bagi saya sudah cukup, nggak perlu ikut-ikut macam-macam. Ya, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Kita doakan semoga Kiai Agus Salim Haidar dan keluarga diberkahi hidupnya. Kita dapat kabar anaknya jatuh ya, waktu patah tangan, semoga segera sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan beliau sehat selalu. Kita doakan pesantren ini menjadi corong ahlus sunnah wal jamaah. Jika ada hajat, ada niat baik hendak mengembangkan, semoga Allah kembangkan dengan kekayaannya, dengan rahmatnya, dengan fadlnya, keutamaan-keutamaannya. Al-haziniyah wa likulli niyatin salihah wa li naili maqasidina. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Allah istajib. Alhamdulillah. Ya, piye? Ada pertanyaan? Hah? Apa enggak ada? Cukup? Cukup ya? Alhamdulillah. Loh, apa dah? Mau jadi orang Jawa? Enggak lah. Apa dah? Gini Ustaz, kenapa di kita di Sumatera ini pesantren, kebetulan kampung saya pesantren itu yang mendirikannya Syekh Sulaiman Arsuli Al-Madani ya, itu tidak ada puasa. Ini kan tidak ada puasa seperti yang dilaksanakan oleh. Ya, yang kenceng, yang kenceng. Ulang. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Ustaz, kebetulan di kampung saya di Sumatera Barat yang namanya Candok, tempatnya Syekh Ahmad Hatib Al-Nawawi, itu ada pesantren yang didirikan oleh Syekh Sulaiman Arsuli Al-Madani ya. Itu tidak ada yang namanya kita seperti yaitu puasa. Nah, itu bagaimana Ustaz? Ya, Ustaz berkecimpung di semua orang Sumatera yang pendidikan agama saya kan. Nah, itu kenapa ada di Sumatera kita puasa di Jawa ada puasa gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Syekh Sulaiman tidak dapat ijazah dalail dengan puasa. Beliau ijazah dalailnya ijazah ammah, ijazah umum, diberikan oleh Syekh Mukhtar Atarid waktu beliau di Mekah. Nggak pakai sanad, nggak pakai puasa ya, cuma pakai ijazah tabarukan. Ya, apa istilahnya? Ijazah am. Namanya ijazah am. Kira ijazah am apa tuh? Ijazah am namanya, ijazah umum. Ada juga yang khusus, ada yang khusus bil khusus. Ah, itu tadi itu bil khusus tuh pakai puasa. Kalau ingin mendapatkan asrornya, dianjurkan mengamalkan puasa menurut kiai yang ahli puasa. Dulu Syekh Sulaiman Rasuli di Sumatera Barat itu di Minangkabau, dia ngambil sanatnya, sanat tarekatnya kepada Syekh Muhammad Arsyad, bukan Al-Banjari, Al-Minangkabawi.
bin Abdurrahman Batu Ampar. Ya. Beliau pemegang sanad dalail juga. Tapi nggak pakai puasa. Dulu orang-orang Syiah datang sana ngaji. Orang-orang dari Riau datang ke sana. Karena tidak ada tradisi itu, beliau lebih dominan mengajarkan fikih. Maka bergelarlah Syekh Sulaiman itu faqih. Beda dengan ulama di Payakumbuh, itu mereka bergelar sufi. Ada puasanya, ya. Termasuk yang kita sebut tadi Syekh Abdurrahman, ya. Di Pulau Jawa, syekh masyaikhnya apapun ilmunya itu diriadohkan. Maka jujur saja, itulah keberkahan di Pulau Jawa. Pesantren di tengah kebun gak jelas, tapi ada aja santrinya. Bener gak? Kenapa ada santrinya? Karena malaikat itu kan kerjanya satu aja, malaikat tawafin, nyari orang lagi zikir sama baca Quran, zikir salawat baca Quran. Ketemulah oleh malaikat di tengah pelosok sana ada orang baca Quran. Si malaikat ini akan membisikkan kepada orang-orang yang kalbunya telah dominan nur zikir, anterin santrimu ke sono, ke sono. Itu rahasianya, Pak. Itu rahasianya. Jadi nggak usah khawatir, Pak Kiai. Senjata kan udah cukup, tinggal dihidupkan, dinyalakan. Kencengin dalailnya, kencengin khatamannya. Dulu masyayikh kita memberikan ijazah biasanya untuk para kiai, para guru. Sallallahu ala Muhammad 313. Ya, setiap hari itu 311 mah dikit. Ya. Cuma ini khusus untuk apa? Untuk menghidupkan mercusuar pesantren sehingga orang bisa lihat dari manapun negeri. Itu khusus tuh ijazahnya dari masyayikh. Nah, semoga para kiai kita di sini, mereka yang sudah punya perangkat banyak, menyalakan nurnya di sini. Amin ya rabbal. Di pesantren, biaya pesantren murah nggak pakai? Murah ya, sangat murah. Makan berapa kali? 3 kali. Kalau anak kita sekolah di tempat biasa, jajannya masya Allah, ya. Jadi orang belum tentu, sholat belum tentu, gadget nggak tahan, tawuran nggak tahu. Tapi kalau di pesantren, paling-paling dia sikut-sikutan sama temennya doang, ya. Makannya terjamin, apalagi kayak tadi tuh makannya masya Allah. Saya disiksa Bapak Ibu. Pertama dikasih ikan, terus kasih lobster, kasih lagi apa tadi tuh? Kerang. Hah? Yang kita congkel-congkel itu awal marrah akaltuha fil alam. Ma akaltuha mundu sabak, ya. Saya nggak pernah makan itu sebelumnya. Bid'ah benar malam ini. Harim saya orang Tuban nggak pernah nyajiin itu ke saya. Padahal itu kampung nelayan. Ini bukan kampung nelayan, ternyata kiainya ketua para nelayan. Aman kita. Nanti kalau kita ke Batam jangan lupa kesini lagi kiai. Baik, gitu udah ya. Nah, nanti ambil amalnya. Kalau udah nggak sanggup, cukup khidmah ke beliau, itu sama. Ngajiin makannya, masak untuk beliau, dapat sir nanti. Tapi ujiannya kenceng. Kiai itu kan manusia biasa, benar nggak? Kalau ngeliat duit, ya hijau matanya sama. Ngeliat yang bening-bening, matanya ketarik-tarik ke situ, sama. Persis sama. Bedanya dia kalau kecebur tahu cara mandi. Itu aja bedanya. Itu beda kiai sama bukan kiai. Jadi jangan berlebihan memandang kiai. Kiai itu juga banyak dosanya. Bahkan dosa kiai itu lebih besar dari orang awam. Kiai itu ngerti, nggak dikerjain, fasik. Maka kiai itu setiap doa pasti merasa hina, melebihi orang awam. Orang awam jarang zikrullah, tapi kepedean kalau doa kayaknya nggak punya dosa. Kiai itu satu napas lupa kepada Allah, dia istighfar kepada Allah. Beda nggak? Beda kualitasnya. Maka saya ini memandang diri saya banyak dosa. Setiap nafas saya banyak dosa.
belum lagi lintasan pikiran, syahwat yang muncul. Masya Allah, kalau Allah bukanlah Allah itu Rahman Rahim, mungkin kita sudah putus asa dari ini, ya. Yang puasa-puasa begitu cukup kiai aja lah dah, ya. Udah nggak usah puasa lah, ya. Hah? Oh, puasa anaknya ajib. Terlihat anak, kata beliau, ini pengalaman nih, ini ayat-ayat Allah. Anak kalau diriadohin, didoain, dizikirkan, hasilnya beda kalau tidak diriadohin. Saya dapat ilmu itu dari Kiai Ahmad Marwazi. Apa kata beliau? Guru saya Mbah Idris Kamali mempuasakan dirinya setahun, mempuasakan untuk gurunya setahun, lalu berpuasa dengan niat untuk muridnya setahun. Maka tidak ada muridnya kecuali jadi orang alim. Mbah Idris itu orang Cirebon, ya, orang Cirebon, ya, haji. Kejadian, kata hikayat yang diceritakan oleh Mbah Kiai Marwazi, Mbah Idris ini lagi pulang kampung, paceklik, gak turun-turun hujan. Yang hafiz Quran udah khataman, gak juga turun hujan. Ahli dalail udah baca dalail, gak turun juga hujan. Beliau pulang, apa kata beliau? Noh, ambil kuda yang di jidatnya ada putih, tar saya riatohin. Nah, itu rahasia tuh, ya, gimana caranya. Maka nanti pesantrennya harus sudah kuda, ya. Masa di samping pagar ada kudanya? Masalahnya kuda lebih mahal daripada Avanza. Harus ada memanah, tapi manah kolbu. Hah? Minhum. Akhirnya selesai riadah beliau, nggak nyampe 3 hari turun hujan. Mbah Idris sahibul karamat wali asyahir, ya. Itu sirnya para masyaikh turun karena sering puasa. Kalau ingin dapat kebijaksanaan, sering-seringlah lapar. Lapar itu berarti berpuasa. Maka dengerin kalau mereka ngomong tuh, ngajarnya beda dengan orang jarang puasa, beda aja. Saya bedain kiai yang jarang puasa sama puasa itu. Karena orang puasa kan, jangankan sama yang haram, yang halal aja ditahan-tahan, bener nggak? Lagi puasa kelihatan harim lagi cantik-cantik, nah ditahan kan. Lagi puasa ada air segernya, bukan main, ditahan. Halal itu, apalagi yang haram. Di saat itulah kolbunya tambah bercahaya. Kolbu kita gelap, ikut bercahaya kalau bermajlis dengan mereka. Itulah asror di kolbu mereka. Apalagi kalau mereka belajar zikir khafi, zikir kolbu, terangnya di atas terang yang biasa, nurun ala nur. Inilah kenapa di kampung muda itu orang-orang suka zikir khafi di kolbu aja, khatam Quran jarang. Kalau di hadis itu disebutkan perumpamaan orang yang baca Quran, dia mukmin itu kayak buah jeruk harum tanpa dikupas. Iya. Ada yang dia harum di dalam, kalau nggak dikupas nggak keluar harumnya. Itu orang yang suka zikir khafi. Itu kelebihan kampungnya beliau tuh, udah, ya. Akhirnya jarang puasanya diem-diem aja. Semoga yang hadir tambah semangat, naruh anaknya di pesantren bersanad, ya. Jangan kayak pesantren-pesantren tertentu yang kitab akidahnya sudah diganti, kitab fikihnya sudah diganti, hasilnya mazhabnya gado-gado, nggak jelas ke timur ke barat, arahnya pun tidak tahu. Saya doakan semua yang hadir diridhai Allah Subhanahu wa taala, terutama yang mengajar, yang khidmah, yang masak, yang bersih-bersih, yang membangun ini, yang donasi, semuanya yang berbuat baik di sini walaupun cuma 1 jengkal, semoga Allah tinggikan derajatnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi hartanya, Allah jaga anak keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita baca untuk kiai, untuk keluarga dan semua santri yang belajar di sini.
dan orang tua mereka dan para pewakif untuk mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين استجب دعواتنا بسر الفاتحة بحق الفاتحة وبالصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. Demikian dari kami, udah jam 9 hari ini termasuk banyak, mohon maaf tidak dapat salaman dengan kolbu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.